Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hazal Reskiran Silvin dengan NIM 231086-2025. Pada pertemuan kali ini saya akan mereview kembali materi pada mata kuliah ilmu logika yaitu kata dan term. Yang pertama yaitu kata. Kata adalah tanda atau pernyataan yang secara lahiriah menunjukkan suatu kenyataan maupun pengertian tentang kenyataan itu. Kata dibagi menjadi dua berdasarkan kedudukannya, yaitu kata kategorimatis dan kata sinkategorimatis. Kata kategorimatis adalah kata yang mengungkapkan sepenuhnya sebuah pengertian yang berdiri sendiri tanpa bantuan kata lain. Di antaranya adalah nama diri, kata sifat, atau istilah yang mengandung ungkapan umum. Contohnya adalah sedih, mawar, malu, dan lari. Kata sinkategorimatis adalah kata yang tidak dapat mengungkapkan suatu pengertian yang berdiri sendiri. Kata sinkategorimatis harus dibantu dengan kata lainnya. Contohnya adalah jika, semua, maka, sebagian, dan atau. Sedangkan berdasarkan pengertian, kata dibagi menjadi tiga, yaitu positif, negatif, dan privatif. Sebuah kata mengandung pengertian positif jika mengandung penegasan adanya sesuatu. Contohnya gemuk berarti adanya daging, kaya adanya harta, pandai adanya ilmu, dan yang lainnya. Sebuah kata mengandung pengertian negatif jika diawali tidak, bukan, atau non. Contohnya tidak gemuk, tak kurus, bukan kaya, dan yang lainnya. Sedangkan kata mempunyai pengertian privatif apabila mengandung makna tidak adanya sesuatu, seperti kurus berarti tidak ada daging, bodoh tidak adanya ilmu, miskin tidak ada harta. Atau contoh lainnya yaitu misalnya kata positifnya dermawan, negatifnya tidak dermawan, privatifnya yaitu kikir. Kemudian kata positifnya cantik, negatifnya tidak cantik, privatifnya adalah jelek. Selanjutnya yaitu term. Term adalah kata atau kelompok kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Tidak semua kata atau kelompok kata adalah term, karena tidak semua kata pada dirinya sendiri berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu proposisi. Contoh dari term sendiri yaitu bunga itu cantik. Bunga berfungsi sebagai subjek, cantik berfungsi sebagai predikatnya, dan itu berfungsi sebagai kata penghubung antara bunga dan cantik. Berdasarkan jumlah kata, term dibedakan menjadi dua, yaitu term sederhana dan term kompleks. Sebuah term sederhana terdiri atas satu kata, sedangkan jika terdiri dari beberapa kata, maka disebut term kompleks. Jika dilihat dari sudut arti, term dibedakan menjadi tiga, yaitu term univok, term ekuivok, dan term analog. Term univok yaitu sama suara, sama artinya. Contohnya kucing hanya menunjukkan pengertian yang dinyatakan oleh kata itu saja. Term ekuivok yaitu sama suara, beda artinya. Contohnya genting yang dapat menunjukkan arti atap rumah dan bisa menunjukkan suatu keadaan yang gawat. Term analog yaitu sama suara, sedangkan artinya di satu pihak ada kesamaan dan di lain pihak ada perbedaannya. Term analog dibedakan dalam dua macam, yaitu atributif dan proporsional. Term analog adalah term yang digunakan dalam arti sesungguhnya, namun digunakan pula untuk hal-hal lain karena memiliki hubungan tertentu dengan arti yang sesungguhnya. Contohnya, kata sakit dalam arti sesungguhnya untuk orang atau binatang, dan jika digunakan untuk rumah menjadi rumah sakit, maka rumah sakit memiliki hubungan tertentu dengan orang lain. Term analog proporsional adalah term yang digunakan untuk beberapa hal yang berbeda namun memiliki kesamaan yang sebanding. Contohnya yaitu kata daun untuk tumbuh-tumbuhan dan kata daun untuk telinga yaitu daun telinga dan untuk pintu yaitu daun pintu. Berdasarkan sifat, term dibagi menjadi term abstrak dan term konkret. Term abstrak yaitu kata yang menunjukkan suatu bentuk atau sifat tanpa bendanya, contohnya kemesraan, konflik, kejujuran, dan keindahan. Term konkret adalah term yang menunjukkan suatu benda dengan bentuk atau sifatnya, contohnya kursi, meja, lampu, dan manusia. Berdasarkan eksistensinya, term itu dibedakan. Yang pertama itu ada term umum. Term umum ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada term universal, yaitu sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak dibatasi ruang dan waktu. Term ini menunjukkan seluruh lingkungan dan bawahannya masing-masing tanpa ada yang dikecualikan. Misalnya semua orang, setiap dosen, dan sebagainya.
Yang kedua ada term kolektif, yaitu sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk pada suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan, misalnya rakyat Indonesia, bangsa India, dan yang lainnya. Setelah term umum, ada juga yang namanya itu term khusus, yaitu term yang hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Term khusus dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada term partikular, yaitu menunjuk pada sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Artinya term ini menunjukkan lebih dari satu tapi tidak semua bawahannya, misalnya beberapa mahasiswa, sebagian besar responden, 4 orang gadis, dan sebagiannya. Kemudian ada juga namanya itu term singular, menunjuk pada sifat khusus yang berlaku di dalamnya yang hanya menunjuk pada satu hal atau satu himpunan yang memiliki satu anggota. Term ini dengan tegas menunjukkan satu individu barang atau golongan yang tertentu, misalnya Slamet, orang itu, kesebelasan itu. Yang terakhir adalah perbedaan kata dan term. Kalau kata itu secara definisi, kata adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Dalam konteks logika, kata-kata digunakan untuk menyusun pernyataan atau proposisi. Contohnya itu dalam kalimat sapi adalah hewan herbivora. Kata-kata sapi, hewan, dan herbivora itu adalah contoh kata. Sedangkan term itu secara definisi, term adalah suatu kata atau kombinasi kata yang dapat diidentifikasi sebagai objek atau konsep tertentu. Term memiliki nilai atau makna yang dapat diatribusikan ke dalam suatu domain tertentu. Contohnya dalam kalimat, sapi adalah hewan herbivora. Sapi dan hewan dapat dianggap sebagai term karena keduanya merujuk pada objek tertentu. Dengan kata lain, semua term adalah kata, tetapi tidak semua kata dapat dianggap sebagai term dalam konteks logika. Term memiliki konotasi yang lebih spesifik dan seringkali digunakan untuk menyatakan objek atau variabel dalam konteks pernyataan atau rumusan matematika. Dalam logika formal, term seringkali muncul dalam ekspresi matematika dan pernyataan logis, dan mereka dapat digunakan untuk menyusun proposisi yang lebih kompleks atau pernyataan matematika yang lebih rumit. Mungkin cukup sekian review dari saya mengenai kata dan terms. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.